lagi ingin berbincang-bincang. Temanya tentang stres dan manajemen stres. Stres ya? Iya, Stres dan manajemen stres. Nah, itu tentunya saya tidak sendiri. Kalian sudah melihat kan saya bersama teman-teman 4 orang. Kenalan dulu tapi ya, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena kita semua mau disayang, kita kenalan. Dimulai dari Kak Irma. Hai. Vina. Oke, Vina. Ada Kak Siva dan siapa? Oke. Oke, semuanya tepuk tangan dulu dong. Jadi kita ditemani dengan mbak-mbak psikologi dari Universitas Cendekianika Indonesia. Kita tuh akan membahas apa sih itu stres dan seterusnya lah pengertiannya. Nah, tapi tuh ya pertama ya aku tuh penasaran banget. Sebenarnya tuh stres sendiri tuh artinya apa sih gitu ya? Kayak aku pengen lebih mendalami stres itu apa. Oke. Jadi secara definisi umum, stres menurut Sandro tahun 2003 itu adalah suatu bentuk respon nih Mbak dari individu seperti kita ketika mengalami tekanan atau pressure gitu loh. Nah, stres sendiri itu ada beberapa klasifikasinya. Nah, topik kali ini kan adalah stres kerja. Jadi kedua adalah di industri atau perusahaan. Nah, menurut Hancopo tahun 2020, stres kerja merupakan kegiatan atau keadaan emosional yang terjadi pada individu akibat timbul dari ketidakseimbangan beban kerja dengan kemampuan yang dimiliki gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja itu, kalau misalnya tidak sesuai nih sama skill, itu bisa jadi stres dalam bekerja. Iya, karena dianggapnya kan jadi beban ya, jadi nggak enjoy gitu loh buat ngejalaninnya gitu kan. Jadi lebih baik tuh harus yang apa nih? Yang Kalau bisa sih kita kalau mau cari pekerjaan memang yang sesuai passion ya. Jadi kita lebih kayak ada ini loh penyemangat tuh. Ya kan aku tuh suka banget sama ini. Jadi kenapa tubuh kita bergerak, kita mau ngerjain sesuatu juga mudah. Tapi kalau kita dari awal udah nggak suka kan kadang kayak ya cari jodoh gimana sih? Kalau udah nggak cocok gitu ya. Juga kan. Jadi ya resign gitu. oke, jadi kayak ibarat cari kerja tuh cari Jodoh, jodoh. betul. Terus kok bisa sih kayak kita jadi stres gitu? Apakah karena pekerjaannya tadi nggak sesuai? Ya itu bisa jadi juga ya. Terus ada nggak sih kan? Ada nih orang yang udah kerjanya sesuai, saya udah suka ini, tapi dia tetap stres tuh kenapa? Ada banget, karena balik lagi apa sih sumber dari stresnya? Kalau yang kita sebut dengan stresor. Jadi stresor atau sumber stres itu merupakan prasyarat di mana kita merasakan stres. Itu tuh ada dua macam Mbak. Pertama, stresor dari internal kita, dari kita sendiri. Mungkin dari gimana cara kita menanggapi masalah atau keadaan nanti gejala yang akan kita bahas juga nih ya. Nah, terus ada juga yang kedua yaitu stresor eksternal yang ditimbulkan dari lingkungan sekitarnya kayak gitu. Oh jadi diri sendiri tuh kayak overthinking mungkin sih. Bisa, Oh kita bisa. sendiri berarti yang bikin penyakit. Benar. Kalau lingkungan contoh. Mempengaruhi banget misalkan lingkungan yang toksik. Jadi ketika kita masuk ke sana, oh ternyata mereka tuh terbiasa terlambat. Jadi kita ikut-ikutan terlambat, akhirnya stres ketika mengerjakan tugas kan kayak aduh deadline mepet, bisa terlambat, waktu terbatas gitu. Oh betul banget. Kalau bosnya galak itu bisa bikin stres. Bisa, nah itu faktor juga yang eksternal. Oh bos galak gitu. Sederhananya gini sih Mbak, untuk bedain eksternal dan internal itu bisa dilihat dari kalau internal kan kita bisa kontrol diri kita sendiri ya, ada di dalam diri sendiri. Tapi kalau eksternal itu sesuatu yang ya udah dia akan datang begitu saja dan kita harus menghadapi ini. Jadi kayak bos galak. Waduh jadi saya jadi harus kalau misalnya kerja harus kan bosnya galak nggak gitu biar nggak stres juga sih ya. Itu juga kita di situ nggak bisa apa ya menyetop atau memberhentikan faktor eksternalnya, tapi di situ kita bisa meminimalisir gimana sih biar kita tuh nggak stres banget. Oh Dari dalam diri kan kita yang kendalikan. Iya. Kalau yang di luar tuh agak susah, jadi kita harus bisa meminimalisir. Tapi stres itu sebenarnya kayak negatif nggak sih, kayak jangan stres terus. Ada nggak sih positifnya gitu? Ada. Apa positifnya? Jadi itu stres itu ada dua ya, di sini tuh ada stres dan eustress. Kalau stres itu dia lebih ke negatifnya, kalau eustress itu lebih ke positifnya. Nah, stres itu biasanya ya dia tuh stres yang menyakitkan diri atau merusak diri.
jadi merasa cemas itu kan sebenarnya kayak hanya buat apa ya, buat khawatir, gelisah kayak gitu. Terus kalau yang stres itu positifnya biasanya di situ ada hal yang menguntungkan. Biasanya di situ memotivasi diri agar apa yang mencapai tujuan. Oh kayak tadi tuh deadline benar. Ya contohnya kayak tadi deh Mbak, kalau seperti stres yang negatif itu tadi, ya pemahaman umum kita tentang stres deh, sesuatu yang melelahkan, yang bikin kita tertekan gitu kan secara definisinya. Tetapi kalau eustress itu biasanya dia tuh kan kayak tadi disebut memotivasi. Jadi pressure yang diberikan oleh lingkungan atau keadaan tadi itu membuat kita tuh jadi mau melakukan aktivitas yang sifatnya positif. Contoh kalau di lingkup pekerjaan kita kan selalu ada deadline ya kan? Tanggal-tanggal itu tuh bisa jadi pressure buat kita. Aduh, ini tanggal segini Senin harus ada tugas ngerjain gini. Gimana cara kita untuk membuat itu tepat waktu? Itu membuat kita kadang kayak stres berat. Tetapi kalau kita mau kerjain itu pelan-pelan, terus kita keingatan deadline, itu kan jadi kayak tekanan sih ya, tekanan aja gitu. Itu kan jadi positif. Tahu-tahu kayak tugasnya udah selesai ya ternyata ya, gampang ya gitu. Jadi itu bisa kayak jadi penggerak atau bisa kita tuh mengeluarkan seperti the power of the pepet. Kadang kan suka ada tuh muncul ide-idenya malah kalau pepet-pepet deadline ya. Iya benar. Dia tuh kayak aduh apa ya ini Kayak blank banget apa nih penjajakan. udah selesai. Udah hari Rabu tengah malam. Oh iya yang ini tiba-tiba sih jadi pinter gitu ya. Oke. Tapi beneran ya the power of kepepet tuh real adanya ya. Tapi juga nggak baik sih kalau sering-sering. Akibatnya apa? Akan jadi kebiasaan buruk. Gitu. Jadi kita udah sering gitu sih. Ya ampun ternyata the power of kepepet itu juga ada hubungannya ya. Ya udah. Jadi tuh aku tuh keren banget loh. Aku tuh baru tahu ternyata kayak stres tuh gak selamanya yang kayak negatif gitu. Ternyata ada yang positifnya ya. Masya Allah sekali. Jadi aku harus kayak banyak belajar ya dari stres gitu. Oke terus kayak gejalanya tuh dari mana aja sih? Ingin tahu kan misalnya orang stres ya. Kalau misalnya orang gejala batuk tuh kayak gini. Kalau misalnya stres tuh biar kita tahu oh ini orang lagi stres ya gitu. Kira-kira gimana tuh? Tenangin dong kakak. Nah gini Mbak, kalau menurut Robbins gejala stres itu ada 3. Siapa Robbins? Robbins tuh Salah satu tokoh teorinya. Oh iya. Sebenarnya banyak nih Mbak. kita bahas cuma 3 Masih Robbins. yang pertama tuh psikologis, yang kedua fisiologis, dan yang ketiga gejala perilaku. Kalau psikologis tuh seperti cemas, bingung, tegang, mudah marah, kebosanan, suka menunda dan lainnya. Nah, jadi kan suka menunda disinggung-singgung ya. Gejala psikologis gitu berhubungan sama mental. Kalau gejala fisiologis seperti stres menciptakan rasa sakit seperti pusing, detak jantung, tekanan darah meningkat, mudah lelah, berkeringat, tegangan otot, pencernaan terganggu, dan masalah tidur. Jadi fisiologis itu kan kayak namanya ya fisik gitu. Sesuatu yang terlihat oleh mata Mbak. Gak mandi, males mandi. Itu jatuhnya kalau gejala perilaku. Kan tindakan nggak mau mandinya tadi kan gitu. Dijelasin coba gejala Nah, perilaku kalau yang gimana? terakhir tuh gejala perilaku. Gejala perilaku itu stres yang dikaitkan dengan perilaku dapat mencakup dalam perubahan dalam produktivitas, absensi dan tingkat keluarnya karyawan. Seperti kan tadi jarang mandi, kalau belum mau mandi gitu kan. Nah, itu gejala perilaku. Iya, maksudnya gini, seperti gak mau mandi gitu kan. Nah, itu maksudnya ke gejala perilaku gitu. Jangan ditunjuk dong. Ya, gitu. Saya mandi. Saya cuma tanya. Saya mandi, saya juga stres. Oke, makasih loh. Jadi saya jadi tahu ternyata tuh nggak mandi itu juga gejala. Ya, salah satu gejala stres. Saya mandi. Ya, oke lagi lanjutkan saya lebih banyak. Terus kayak apa sih yang mempengaruhi kan? Oh udah nih kita udah tahu nih gejalanya kayak gimana. Kayak kok
bisa gitu dia jadi stres? Mungkin faktornya tuh apa sih kayak dia bisa jadi stres gitu dalam kerjaan? Kalau tadi kan kayak tidak sesuai passion, tidak sesuai itu, tapi maksudnya kan pasti dong gak hanya itu, karena banyak banget nih yang mempengaruhi. Aku mau tahu dong, coba jelasin. Nah, kalau faktor yang mempengaruhi stres kerja tuh sama, ada 3. Faktor lingkungan, individu, dan faktor organisasi. Kalau faktor lingkungan ada ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, dan ketidakpastian teknologi. Kalau faktor individu, keluarga, ekonomi, dan kepribadian. Kalau yang terakhir faktor organisasi, tuntutan tugas, peran pribadi, organisasi, dan kepemimpinan organisasi. Oh banyak banget. Tapi kok keluarga dimasukkan ya pemirsa, kan harusnya namanya ibu gitu kan, keluarga. Harusnya saudara-saudara itu adalah orang yang terikat secara darah gitu kan. Kok mereka menjadi salah satu faktor stres? Harusnya adalah salah satu faktor pendukung dong. Gak semua keluarga cemara, Mbak. Oh nggak sih? Iya. Ya Allah. Ada juga kan anak broken home kan, ibu bapaknya kan cerai. Bisa jadi salah satu penyebab stres gitu. Karena kan yang banyak, kalau menurut saya sih kedua orang tua itu bisa jadi cinta pertama dan luka pertama. Aduh sedih banget. Kan dia tuh luka pertama bagi kita juga kan. Kembali lagi kayak ke perilaku, bagaimana orang tua kita mendidik kita, memperlakukan kita. Mungkin kalau lingkungan keluarga itu tuh jatuhnya nanti ada sangkut dengan pola asuh. Kan faktor ya, ada yang otoriter, ada yang permisif, neglectful, dan apa ya, satu lagi demokratis. Dan semua itu ada plus dan minusnya masing-masing. Balik lagi kayak Mbak, semisal sih keluarga ada yang bisa memotivasi, mungkin pola asuhnya sudah tepat, mendukung tuh, tapi ada juga yang kayak bilang mungkin karena dia broken home atau ada faktor-faktor lain yang buat pola asuh juga tidak baik, tidak tepat. Jadi sebagai individu yang mengalami stres tadi itu nggak ada penyemangat, nggak ada tempat untuk mencurahkan dia gitu. Akhirnya ya nggak perlu kemana-mana sih. Waduh, begitulah pemirsa, saya baru tahu ternyata kayak keluarga tuh bisa Sistem utama keluarga. Tapi yang harusnya mana jadi pendukung, Iya. ternyata bisa juga jadi sumber stres. Masya Allah sekali. Faktanya ya Mbak, nggak cuma keluarga sih. Kadang uang juga mempengaruhi ya saya. Ya, sama-sama. Yang buat keluarga kita jadi cekcok tuh ada di. Tapi kan ini stres kerja, jadi harus kerja. Iya kan, orang kadang tuh kerja memang tujuannya untuk cari duit ya, untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Terutama kalau keluarga itu memprioritaskan anak atau kita nih sebagai individunya, malah sebagai tulang punggung. Oh iya, sekarang lagi marak banget ya istilah apa namanya sandwich Generation. Waduh, ternyata ini bisa masuk ya di faktor yang namanya faktor keluarga, faktor individu ya Allah. Oke, jadi itu kesimpulannya teman-teman, bahwa ya saya sih kalau seperti yang kita tahu kan harusnya namanya keluarga itu namanya harus membantu, jadi harusnya salah satu faktor pendukung, bukan malah menjadi salah satu faktor stres. Ya tapi balik lagi yang namanya stres kan ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kita harap yang faktor keluarga ini mungkin faktor yang positif ya. Tapi tentunya ada ya kayak keluarga cemara gitu kan. Kayak yang sandwich generation gitu. Terus aku tuh pengen tahu banget sih kayak orang yang stres itu perilaku apa sih yang mereka lakukan? Ya, jadi biasanya tuh ada 2 perilaku stres Kak. Yang satu itu melawan dan menghindar. Balik lagi sih tergantung bagaimana individu itu menyelesaikan masalah stresnya ya. Karena kan penyebab stres itu sendiri ada banyak, ada 4 kan. Dan balik lagi ke sumber stresor internal dan eksternal diri. Nah untuk fight atau kayak melawan itu, jadi kita tuh kayak ya udah kita jalanin dulu gitu. Stresnya dihadapin aja, bodo amatin nanti di fight deh. Jadi kayak kita jalanin, terus kayak kita ambil hikmah dari si stres itu aja. Tapi kalau yang fight, yang menghindar, itu jatuhnya kayak kita masa bodoh, kita nggak mau menghadapi si stres itu sendiri gitu. Bahkan ya nauzubillah sampai ada yang memilih bunuh diri untuk menghindari rasa stres itu ya. Gimana dia lari dari kenyataan, bener banget. Terus kayak aku tuh pengen tahu banget ya namanya kita stres, apalagi di tempat kerja ya, itu kan kita bahasnya lingkup kerja. Itu kira-kira untuk kayak dampaknya sendiri terhadap pekerjaan itu apa aja sih teman-teman? Nah, di sini tuh ada beberapa dampak stres kerja. Di antaranya terjadi kekecewaan hambatan baik dalam manajemen maupun operasional kerja, menurunkan tingkat
produktivitas, mengganggu kenormalan aktivitas kerja, dan yang paling penting dan yang paling terakhir menurunkan pemasukan dan keuangan untuk perusahaan. Waduh, jadi cuannya kurang. Iya, jadi berkurang. Jadi kayak mengganggu banget gitu. Iya, karena disinggung nggak produktivitas, akhirnya nggak maksimal ya, jadi menurun deh pemasukan dari perusahaan itu sendiri. Tapi kan nih ya, aku kan taunya yang namanya, aku tuh sering ya, namanya, aku juga pernah stres, aku juga pernah ketemu orang yang, aduh aku stres banget gitu. Tapi aku pernah menemukan sampai, maaf aku nggak pernah ketemu langsung sih, cuma hanya dari berita untuk teman kita tuh yang meninggal, yang di Semarang itu kan dia stres, mungkin dia nggak bekerja, cuma kan namanya sama stresnya. Cuma kira-kira namanya stres itu kira-kira ada tingkatan nggak sih? Sampai dia se-stres itu, tertekan itu sampai memilih untuk kayak tadi menghindar dari kenyataan Like. gitu. Kira-kira ada berapa tahapan sih kalau misalnya siapa tahu aku ketemu teman aku yang kayaknya dia stres, aku cepet-cepet hentikan. Oh iya, biar segera memberikan pertolongan, antisipasi gitu ya. Ada nggak sih tahapannya? Ada Mbak, di sini itu ada 6 tahapan stres. Yang pertama itu tahapan yang paling rendah. Nah, seorang itu masih kayak nggak ada kayak aduh pusing nih, nggak ada. Dia masih semangat bekerja, semangat melakukan aktivitas kesehariannya. Namun dalam kutip di tahapan yang pertama ini dia terlalu overacting, terlalu berlebihan dalam menjalaninya. Berarti nggak boleh banget ya berlebihan ya. Kalau berlebihan jatuh cinta. Oh, juga tidak Ya boleh. Oke, tahapan kedua apaan Nah, tuh? tahapan kedua ini tahapan yang seorang itu udah merasakan lelah ya, lelah fisik, terus kan udah merasa kayak aduh di pagi hari biasanya semangat kerja kok kayak ada kayak males gitu, karena kan cadangan energinya dia juga udah dihabiskan di tahap pertama. Itu yang dirasakan di tahap kedua. Oh, baru di tahapan kedua. Iya. Capek banget ya. Terus kalau tahapan ketiganya nih kayaknya Nah, tahapan ketiga ini seorang yang masih menghiraukan di tahapan yang kedua. Dia itu udah ngerasa lelah tapi kayak enggak masih semangat kerja gitu, kayak masih ambisiusnya tuh masih ada ya, belum drop banget. Mm-mm. Terus kalau misalnya yang ketiga nih kira-kira keempat langsung drop pingsan gitu. Enggak Nah, juga. Ada saya lagi. jelaskan dulu ya. Tahapan yang keempat itu tahapan yang biasanya dia itu melakukan aktivitasnya nggak drop banget ya, aktivitasnya seharian yang dia semangatin tiba-tiba tuh kayak udah rasanya males, kayak berat banget untuk megang sapu aja kayaknya berat ya. Berat. Antara ini ya, stres dan malas gitu, plus 12. Betul, saling mudah menyatu gitu ya. Oh gitu. Apakah saya jadi orang yang males mandi itu juga stres? Karena mandi aja dia males gitu Iya, ya. kan bisa masuk ke gejala Jangan perilaku. ditunjuk ya, jangan ditunjuk saya udah mandi. Terus kalau tahapan kelima nih, waduh, hampir mau klimaks, kira-kira parah nggak sih ini tahapan? Nah, di tahapan kelima ini seorang udah merasakan kelelahan tuh bukan hanya di fisik ya, kayak males atau semacamnya. Tapi kelelahan di sini dia udah mencakup kelelahan mentalnya juga, kayak udah merasain cemas, insomnia, overthinking setiap malam. Nah, itu di tahapan kelima dia udah merasa kayak aduh gimana nih, kayak udah kerja tuh udah males, udah sungkan, mandi pun kayak hal yang berat itu dilakukan. Harus cepet-cepet diajak healing ya. Betul. Karena tahapan ke-6 parah banget ya, Mam. Iya. Nah, tahapan ke-6 ini tahapan yang klimaks, di mana puncaknya stres seseorang gitu, sampai bisa mengakibatkan seorang dilarikan ke rumah sakit karena dari tahapan 1 sampai ke-5 dia udah terkumpul semua nih di tahapan ke-6. Jadi kan bisa mengakibatkan kejang-kejang, pingsan gitu, sampai mengakibatkan yang tadi beredar ini seperti Mbak katakan yang bunuh diri ini. Tapi dalam kutip ada opsi lain ya, bukan hanya sekedar dia untuk berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya, tapi ada rasa ketakutan akan kematian. Itu di tahapan kedua. Tapi ini sih Mbak, ada juga yang meninggalnya tuh bukan karena bunuh diri ya, tapi serangan jantung. Kan bilangnya tadi jantung berdebar Iya. kan. Lagi kalau kita ada riwayat, nah itu bahaya banget sih Mbak. Jadi memang bisa ke arah kematian. Jadi namanya kita kalau punya teman harus cepet-cepet diajak healing ya. Kalau udah rangkul. kalau udah bahaya. kelima stres itu. Ya berarti
iya bahaya banget guys. Terus maksudnya kan ini kita kerja ya, dia di tempat kerja. Di tempat kerja itu kira-kira ya, tadi kan kayak dampaknya tuh cuannya kurang, mengganggu produktivitas dari perusahaannya sendiri. Tuh sadar nggak sih yang dipekerjakan ini manusia, kira-kira bukan robot, pernah stres ya. Tentunya mengurangi pemasukan dari perusahaan itu sendiri. Yang aku mau tanya, manajemennya tuh ada nggak sih? Manajemen dari perusahaannya untuk manajemen stresnya gitu, ada nggak? Oke, jadi kan perusahaan akan mengelola ya, dan makanya disebut dengan manajemen stres. Menurut Palmer dan Koper, manajemen stres itu tuh serangkaian tindakannya itu Mbak, yang dimana perusahaan merencanakan untuk membuat pelaksanaan dalam mengatasi si stres itu sendiri. Entah itu konteksnya langsung ke individu, sama nih karyawanku ya, entah aku melakukan tindakannya langsung ke sampean atau ke lingkungannya kayak gitu. Nah, dari manajemen stres ini tentu ada maksud dan tujuan dong. Untuk tujuan secara umumnya sih seperti yang kita tahu ya, bahwasannya manajemen stres ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dari si individu itu, kan menghilangkan si stresnya kan, manajemen itu. Nah, tapi kalau secara tujuan khusus untuk mencegah berkembangnya rasa stres tadi yang sifatnya jangka pendek menjadi jangka panjang, berketerusan ke tahap 6 tadi. Sebenarnya kan stres itu bisa aja jadi ringan-ringan aja kan kalau penanganannya tepat, terus kita juga yang yang ngerasain juga nggak berlebihan gitu. Nah, kalau semua tepat nggak akan di tahap 6. Jadi mungkin dari perusahaan sendiri itu ada pergerakan. Tapi kan ya namanya kayak kita apa ya, namanya kita kerja ya, itu kira-kira dari diri kita sendiri itu ada nggak sih untuk manajemen kerjanya itu, ada nggak? Ada. Jadi memang untuk manajemen kerja sendiri itu ada dua sudut pandang ya, atau pendekatan penanganan. Bisa melalui suatu ada yang pertama itu pendekatan individu atau kembali ke diri kita sendiri nih penanganannya. Misalkan dengan cara kita mengulang waktu yang tepat supaya jadwal kita nggak berantakan, jadi kita nggak makin stres. Kemudian ada juga pelatihan fisik, karena kan seperti yang kita ketahui gejala stres itu juga dari fisik kan, lelah, capek lah. Nah, kita harus melatih tubuh kita untuk olahraga, terapi semacamnya. Itu kita akan singgung soal cara mengatasi ya. Terus juga ada latihan relaksasi, healing gitu. Terus juga kita penting banget untuk mencari hubungan sosial. Hubungan sosial kan nggak melulu teman, tapi keluarga, mau itu saudara, kerabat, atau di kantor, di rumah, online gitu kan. Apalagi sekarang kan serba teknologi ya. Ketika kita punya teman di mana aja, itu bisa banget jadi hubungan sosial buat kita gitu. Ada juga pendekatan kedua, itu dari organisasi atau si perusahaan itu sendiri. Gimana tuh kalau perusahaan itu? Jadi, tapi ini nggak semua sih Mbak ya. Cuman harapannya semua perusahaan bisa menerapkan manajemen stres juga sih. Jadi biasanya perusahaan itu akan melakukan komunikasi secara organisasional, membuat keputusan atau sesuatu itu melibatkan si karyawannya gitu. Jadi karyawan bisa memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu itu sesuai yang dia memang udah ukur kan. Tadi balik lagi yang kita singgung, kita mengukur sendiri rasa capek dan kemampuan kita tuh sampai mana. Nah, perusahaan melibatkan itu supaya kita benar-benar mengantisipasi ketidakmampuan tadi. Yang pertama, yang kedua bisa juga dengan mengadakan seleksi dan penempatan. Kayak gimana sih maksudnya? Jadi kalau biasanya nggak betah, walaupun perusahaan sudah memberikan istilahnya penanganan nih soal stres, ya biasanya memang ada yang resign, atau bahkan bukan dari karyawan yang resign ya, perusahaannya yang mengeluarkan dia. Itu juga bisa memecat si karyawan ini. Tapi kan ya maksudnya aku tuh penasaran banget, mengeluarkan karyawan. Oke, mungkin karena dia lagi stres ya. Tapi bagaimana kalau dia stres tapi dia mampu terhadap pekerjaannya? Itu bukannya suatu kerugian ya bagi perusahaan mengeluarkan seseorang yang berpotensi? Maksudnya kenapa? Apakah ada gitu cara lain selain memecat dia? Gitu? Ada. Biasanya juga bisa diadakan dengan healing bersama tuh. Jadi balik lagi kan, perusahaan nggak serta-merta ya mengeluarin orang tuh kayak tadi disinggung
pasti biayanya juga lumayan. Untuk rekrut kan ribet, perusahaan juga males gitu kan untuk mengulang hal-hal yang sama. Nah, balik lagi yang tadi Salam bilang, apakah ada cara lain selain dipecat? Ada. Jadi biasanya perusahaan itu mengembangkan fasilitas yang dimiliki. Kenyamanan lah nomor satu itu pasti. Terus habis itu dievaluasi apa-apa yang kurang. Mungkin lingkungannya juga, strukturalnya, kepemimpinannya, semacam itu. Balik lagi ke faktor organisasi dari perusahaan itu sendiri. Habis itu mengadakan healing. Jadi ya healing itu nggak harus kayak kita pribadi ambil jatah libur kita, cuti kita, tapi perusahaan boleh loh ngadain itu. Apa sih namanya? Family catering. Nah iya tuh. Bersama ya kan. Nah. Satu organisasi atau satu kantor kayak gitu. Itu kadang juga boleh banget ngajak keluarga dari si karyawan loh. Jadi kan makin seru kan. Ada semangat, wih anakku tersenyum lagi nih, atau pasanganku Mempererat silaturahim antara karyawan dengan itu bisa banget, betul. Tapi kadang kalau udah mentok duk tuh, nah baru udah ke fase yang dipecat dari itu Ya sendiri. udah emang kayak ini parah banget nih. Udah terlalu nggak profesional. Bener. Kita semua kayak punya masalah ya. Bener loh. Terus yang tadi soal penempatannya, tadi ada seleksi dan penempatan ya. Iya. Nah untuk penempatan itu sendiri kemungkinan jatah dari si pegawai itu mungkin nggak sesuai porsinya. Jadi boleh loh dipindah-pindah. Jadi kita tanya lagi HR kan biasanya, kamu gimana, ada kendala nggak? Oh ada, saya nggak nyaman banget nih di bagian accounting. Bisa aku pindah di bagian finansial atau apa gitu? Nah itu bisa banget di bagian penempatan kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih cara manajemen stres, tapi gimana individu itu mau melakukannya. Tapi aku pengen tahu dong dari metodenya untuk mengelola stres sendiri. Iya. Gimana tuh? Jadi kalau mengelola stres itu tuh kita harus memahami metode dan juga petunjuk. Nah, metode yang ingin aku sharing di sini itu dari referensi metode freeze time. Jadi nggak harus melulu pakai chat itu juga apa sih. Jadi untuk freeze time sendiri itu pertama kita bisa mengenali perasaan bagaimana tekanan itu terjadi. Setelah kita mengenali kayak stresor itu di apa, yang kedua menciptakan usaha nyata untuk mengalihkan stres ya. Jadi ya jangan cuma kayak sambat doang, kalau sambat mah nggak akan selesai ya say. Kita harus cari cara gimana Iya. biar kita nggak stres. Bener, jangan stuck di situ. Makanya pentingnya dukungan sosial tadi kan kita bisa nanya, gimana nih kalau aku ada masalah ini, solusinya apa ya? Itu tujuannya di situ. Kemudian nih, mengingat persoalan positif atau hal-hal yang menyenangkan. Jadi supaya kita tuh nggak negatif thinking atau ke arah-arah yang buruk tadi. Soal bunuh diri terutama itu kan kemungkinan adalah dari bagaimana cara kita berpikir kan. Nah, terus setelah kita seneng nih, kita juga udah tahu harus melakukan apa. Kita juga bisa melakukan sebuah intuisi atau membuat pikiran yang sehat gitu. Terus habis itu juga bisa meminimalisir ketegangan, Mbak. Jadi ya kan pengertiannya adalah adanya tekanan dan ketegangan. Nah, kita cari tahu. Setiap orang mungkin beda-beda. Tapi kalau misalnya aku pribadi tadi soal tekanan tugas, ya aku coba meminimalisir gimana supaya tugas itu tuh nggak jadi beban buat aku. Begitu pula dengan persoalan masing-masing. Dan yang terakhir itu bisa dengan mendengarkan hal-hal yang kata-kata hati. Jadi kita ikutin kata-kata hati. Makanya benar-benar disuruh ngikutin passion tuh ada maksud dan tujuannya juga. Oke. Jadi buat pembelajaran aku sendiri ya. Nggak harus sampai ya. Buat kita semua. Betul. Iya, jadi makasih banget loh kamu udah menunjukkan metode dan petunjuk pengelolaan stres. Oh, Ya. biasanya baru metode. Oh, ya. metode dan petunjuk pengelolaan stres. Terus ini petunjuk teknisnya. Ah, betul. Apa Jadi itu? petunjuknya nggak terlalu banyak sih. Oh, iya? 8. Yang pertama itu kita harus mempertahankan kesehatan tubuh karena balik lagi ya gejala fisiologis. Kalau tubuh kita udah sakit dah ambruk nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah habis itu yang kedua kita harus menerima diri kita sendiri apa adanya. Karena kalau ya kita nggak mau menerima siapa lagi gitu yang mau menggerakkan ini tubuh gitu kan, nggak mungkin orang lain. Nggak mungkin saya stres Mbak Kolbi yang mengangkat saya tidak mungkin ya. Oke, yang kedua apa? Ketiga dong. Ketiga. Iya. Ketiga itu memelihara hubungan persahabatan yang baik dengan sekitar. Balik lagi hubungan sosial. Habis itu keempat melakukan tindakan yang positif kayak yang disinggung soal metode tadi. Yang kelima melakukan tindakan yang sifatnya konstruktif. Konstruktif itu tuh kayak kita mencari solusi gitu loh. Terus yang keenam memelihara hubungan sosial dengan lingkungan sekitar.
Habis itu ada juga yang ketujuh, melibatkan diri dalam hal yang berguna gitu, mengalihkan kan stres tadi. Nah yang terakhir, mempertahankan aktivitas kreatif di luar pekerjaan. Kok sebenarnya banyak ya. Jadi aku makasih banget ya Iya. untuk kita semua Iya, dengan aku benar-benar. sendiri. Jadi nanti aku akan menggunakan itu apa tadi sarannya. Terus cara untuk mengatasi stresnya dong. Itu kan tadi baru Boleh. metodenya sama petunjuk teknisnya. Aku bikin yang kayak langsung real ngapain gitu loh. Wih ada banyak kantong. Itu ada di sekitar kita dan itu cuma 10 macam gitu loh. Kayak apa aja tuh? Yang 10 pertama itu. Iya, ini kan katanya Pak Henry Parker ya, 2007 dia mengatakan bahwasanya yang pertama tuh ada pijatan atau acupuncture. Ya intinya dia tuh melakukan relaksasi lewat kita tuh mencari titik yang langsungnya gitu, relax, tenang gitu kan. Cewek-cewek suka banget ya ambil ke spa dulu gitu, perawatan. Itu tuh maksud dan tujuannya loh, gak cuma buang-buang duit. Habis itu penting menjaga pola makan karena biar gak makan tadi ya khawatirnya atau gangguan kesehatan lainnya. Jangan lupa makanan sudah dijaga, minum juga harus dijaga dengan air putih yang cukup karena kalau kita ada dehidrasi itu juga bisa berakibat buruk buat tubuh. Setelah makan minum jangan lupa olahraga karena olahraga itu sendiri bisa banget menambah hormon-hormon kebahagiaan. Habis itu kita juga bisa melakukan yang namanya hobi sebagai peralihan stres itu sendiri, yaitu kembali ke passion ya, hobinya mau apa, gambar, menyanyi, melukis gitu, itu terserah teman-teman. Nah setelah kita melakukan hobi, kalau udah bener capek, istirahat, tidur, itu penting. Mau kalian insom, kita butuh yang namanya tidur, kebutuhan gitu. Nah, terus ada juga terapi. Biasanya untuk mereka-mereka yang kadang stresnya itu sudah klinis ya. Jadi memang butuh penanganan dari psikiater, psikolog, butuh obat, butuh konseling, itu harus melakukan terapi secara berkala. Dan yang terakhir adalah seks. Ya, mungkin agak tabu ya di Indonesia bahas seks tuh. Tapi faktanya seks itu memang bisa memberikan kita hormon kebahagiaan juga. Karena dia tuh setelah kayak olahraga kan, keringat gitu. Tapi seks itu nggak bisa sembarangan dilakukan, tetap ada dampak buruk juga. Nah kalau mau melakukan seks ini harapannya kita harus punya pasangan yang sah, nggak boleh ngambil punya orang lain. Iya, gitu. Simpel kan cuma 10. Oke, simple banget. Dan aku makasih banget loh. Aku jadi tahu nih kalau misalnya nanti aku kerja, aku jangan cari bos yang galak. Kalau kerja pasti yang bener-bener tulisannya gak toksik gitu kan. Terus aku udah tahu nih, jadi aku udah punya pembekalan seandainya mau terlanjur stres ya. Oke. Jadi teman-teman semua dari teman-teman nih ada nggak pesan terus buat teman-teman kita yang di rumah yang sedang menyaksikan channel saya ini ya, ada nggak pesannya buat teman-teman yang ada di rumah? Ada nggak pesannya nih kalau misalnya udah kerja harus ngapain gitu? Nih Kak Ana nih kan ada pengalaman tuh. Karena dulu deh, Kak Ana dulu deh. Kalau dari saya sih sebenarnya dari diri sendiri ya, sebelum kita menjudge oh kerjaannya kayak gini, oh bosnya kayak gini, oh kantornya gini, kita lebih introspeksi diri aja dulu sebelum menjudge orang lain. Kalau misalkan dari diri sendiri bersih, clear gitu, ya bolehlah kita memilih opsi antara untuk tetap bertahan di situ dan sedikit demi sedikit kita merubah dinamika yang ada di situ yang kurang kita berkenan gitu, atau diri kita sendiri yang keluar dari zona itu. Dan sebisa mungkin kalau buat diri saya sendiri itu tidak menyalahkan lingkungannya. Oh mungkin saya yang salah lingkungan, saya yang Salah lingkungan. salah Iya. gitu. Oke, kalau dari aku ya, yang paling utama tuh udahlah jalanin dulu dan itu juga kalau misalnya mau kerja jangan mikir kayak gini bosnya kayak gini, jalanin dulu deh. Karena biasanya tuh sebelum kita kerja udah overthinking, nanti bosnya kayak gini itu udah stres duluan. Kalau saran aku jalanin dulu. Kalau memang udah nggak kuat ya itu tadi mau resign atau pindah tempat kerja gitu kan. Nah, kalau dari aku tuh hindari atau jauhi lingkungan toksik untuk mental yang sehat. Bener mental health ya. Terakhir nih, jadi buat teman-teman yang tertarik banget sama materi Pio kan, yang kita bahas terutama soal stres, moga-moga apa yang kita sampaikan ini bisa jadi edukasi. Dan juga jangan lupa kalau udah dengerin podcast kita, disampaikan juga ke teman-teman yang membutuhkan. Jadi nggak cuma berhenti di kamu informasinya, ya nggak sih? Makasih Nah, seperti itu teman-teman. Karena saya di sini sudah menemani kalian
kalian dalam kira-kira setengah jam ke depan ya. Kebetulan saya butuh mandi, butuh makan. Supaya tidak menjadi orang yang stres. Iya, saya harus rajin mandi ini karena bisa-bisa kamu stres ya jarang mandi. Oke, makanya saya ingin menutup acara kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah.